Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaris Nurhabi dengan NIM 4112110043. Saya adalah mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan yaitu hasil ujian akhir semester genap tahun akademik 2024-2025, yaitu dengan mata kuliah perancangan basis data yang diajari oleh dosen Ibu Pamela Larasati, Eskom Mkom. Pada UAS kali ini yaitu ada sebuah studi kasus sebuah toko bahan kue banyak rezeki yang masih menggunakan sistem penjualan secara manual. Maka dari itu, saya membuat yaitu suatu tabel database dan suatu query bagaimana suatu toko bahan kue ini berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu saya akan membuat suatu tampilan UI atau yang biasa disebut dengan user interface dengan menggunakan HTML. Baik, mari kita lanjutkan saja ke hasil pembahasan saya kali ini. Langkah yang pertama, exam kita nyalakan, menuju ke menu MySQL. Kita buat suatu nama database-nya tersebut. Contoh, saya membuat nama database saya yaitu Toko Kue UAS Alfaris. Dan di dalam suatu nama database tersebut terdiri dari beberapa tabel yang sudah saya buat, yaitu ada tabel detail transaksi penjualan, tabel data barang, tabel kategori barang, tabel pegawai, tabel pelanggan, dan tabel transaksi penjualan. Dalam tabel-tabel tersebut ada beberapa sesuatu inputan. Di antaranya kita akan mencoba salah satu atau semuanya. Kita akan melihat dari tabel yang sudah saya buat. Yang pertama dari tabel detail transaksi penjualan. Nah, terdiri dari nomor detail transaksi yaitu ada 1 sampai 10, nomor transaksi dan kode barang, jumlah barang. Lalu kita akan menuju ke tabel data barang. Apa sih tabel data barang? Yaitu terdiri dari kode barang, nama barang, harga barang, satuan, kategori, dan supplier. Dan tabel kategori barang yaitu terdiri dari kode kategori, nama kategori. Tabel pegawai terdiri dari NIP, nama, jenis kelamin, alamat, no handphone. Tabel pelanggan yaitu terdiri dari kode pelanggan, nama, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, toko usaha, akun medsos. Dan tabel transaksi penjualan yaitu terdiri dari nomor transaksi penjualan, tanggal, nama pelanggan, NIP. Bagaimana sih cara membuat suatu tabel-tabel tersebut? Nah, pada saat kita membuat suatu tabel, kita menuju ke halaman yaitu suatu SQL. Nah, di sini setelah kita membuat suatu nama tabel kita input data yang harus kita tampilkan pada suatu tabel kita tersebut. Contohnya yang tadi saya sudah kasih lihat, misalkan di detail transaksi penjualan. Nah, data ini tersebut kita dapat dari mana sih, gitu kan? Langkah pertama kita itu membuat suatu IRD, dan yang kedua yaitu kita membuat suatu transformasi LRS, yang dimana kita bisa mengetahui yang mana primary key, yang mana foreign key. Oke, selanjutnya setelah kita input suatu tersebut, mungkin dari teman-teman akan bertanyakan,
kok bisa dapat data ini, dari mana inputnya itu seperti apa gitu kan. Karena kita itu sebelumnya itu sudah membuat suatu tugas besar, membuat ARD, transformasi LRS yang tadi sudah saya jelaskan, dan kita menghasilkan suatu data inputan seperti ini yang ada di soal kita. Nah, setelah kita bikin table, kita samakan nih table database yang sudah kita buat di PHP MyAdmin sama soal UAS kita ini. Sama gak sih? Kalau misalkan sama, berarti table database yang kita sudah buat yaitu sudah benar. Caranya yaitu seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ke menu SQL. Di sini kita input, lalu kita klik go. Itu. Setelah kita membuat suatu table, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat suatu query database dari suatu table-table yang sudah kita buat. Karena saya sudah save query yang saya buat yaitu di dalam bookmark, jadi secara singkat kita bisa langsung ke menu SQL, kita klik bookmark, query, kita go, dan inilah hasilnya. Dan inilah suatu inputan query yang kita dapat dari suatu table-table tersebut, yaitu no transaksi penjualan 1-5, NIP A01, A01, A02, A01, dan A01, tanggal yaitu terdiri dari 2025, dari tanggal 1 bulan 7 sampai tanggal 3 bulan 7 2005 dan 2015. Dan nama pelanggan yang terdiri dari Hadi Gunawan, Rasya Lestari, Fadila, dan Alfaris. Dan total transaksi yaitu segini hasilnya. Nah, hasil tersebut kita dapat dari itu soal. Kita samakan dengan soal. Dan bagaimana sih cara kita buat suatu query-nya tersebut? Oke, kalau dengan cara dari awal, kita akan menuju ke pertama yaitu ke database toko kue UAS Alfaris. Ingat teman-teman, jangan sampai salah kita klik ini. Kalau misalnya kita klik ini, maka kita akan berada di tampilan ini tersebut. Maka dari itu kita akan klik yaitu suatu database toko kue UAS Alfaris. Nah, di dalam suatu table tersebut, kita menuju ke menu query. Pada menu query, kita klik di sini. Nah, kita inputkan hasil dari table-table yang sudah kita buat di dalam database tersebut. Gimana sih cara menghasilkan? Berikut adalah suatu inputan query yang sudah saya buat, yaitu seperti ini. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, data-data tersebut saya dapat dari suatu table database. Setelah sudah kita menginputnya, maka langkah selanjutnya yaitu kita submit query untuk melihat hasilnya. Setelah sudah muncul hasil seperti ini, maka query kita dinyatakan berhasil. Ketika teman-teman mau menyimpan suatu data query, itu bisa ke label. Nah, terserah teman-teman mau save-nya seperti apa, dengan nama apa gitu kan. Dan jangan lupa di sini di checklist, lalu ke bookmark di SQL query. Dan apabila teman-teman ingin menyimpan suatu database teman-teman, maka teman-teman simple saja yaitu ke menu export. Nah, di sini teman-teman tinggal ekspor, maka otomatis nanti akan muncul suatu seperti ini. Nah, ini sudah download ya teman. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan penjelasan soal mengenai tugas UAS saya, yaitu yang sekarang yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang suatu tampilan UI saya yang dibuat dengan HTML.
Oke teman-teman, ini adalah suatu tampilan kerangka HTML saya yang sudah saya buat. Nah, inilah hasil berikut. Gimana sih tampilannya? Oke, sebentar saya akan menampilkan suatu tampilan UI yang saya buat di HTML ini sebagai berikut. Beginilah hasil suatu tampilan UI yang sudah saya buat menggunakan HTML, yaitu ada transaksi penjualan barang, no transaksi, tanggal, nama pelanggan, kode barang, jumlah barang di sini. Oke. Inilah hasilnya. Hasilnya dari mana sih? Yaitu hasil dari query yang sudah kita buat. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.